Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Maulia dengan NPM 2578212. Nah, pada video handphone kali ini saya akan mengerjakan lab 9.2.9 pakai tracer examine the ARP table. Nah, di sini ada beberapa table addressing-nya. Lalu di sini di part 1 kita akan memeriksa ARP request, lalu memeriksa switch MAC address table, lalu memeriksa ARP proses jarak jauh. Yang lalu di diskusi part 1 yang memeriksa ARP request, di step 1 kita akan mengklik di sini 172.16.1.2. Ini kita akan masuk ke command prompt, lalu kita ketikkan ARP -d untuk menghapus isi tabel ARP-nya, lalu kita masuk ke simulation mode, lalu di sini kita lanjut ketikkan ping 172.16.31.3. Kita lihat di sini sudah ada 2 PDU ya. Kita coba ini kan si PDU ECMP dan juga PDU ARP. Coba lihat untuk yang PDU ini kita bisa mengetahui MAC address, destination MAC addressnya itu FFF ini ya. Lalu ya itu kan yang di ARP, yang di CMP kita bisa lihat ini enggak ada MAC-nya ya. Oh, emang kalau yang di apa ini namanya ICMP itu dia tidak terlihat MAC address destination-nya. Jadi terlihatnya di yang ARP yang tadi. Lalu yang selanjutnya kita akan klik forward. Nah, di sini sudah masuk ke switch, lalu kita lihat PDU-nya. Di sini di layer 2 dia ada MAC address tujuannya yaitu FFF ini ya. Ini coba kita lihat di table dia MAC address tujuan ARP request FFF itu yang alamat protest itu dia kan FFF itu alamat broadcast, jadi dia tidak tercantum di tabel perangkat. Lalu ini ada pertanyaan lagi, berapa banyak salinan PDU ya yang dibuat oleh switch 1. Nah, di sini switch 1 itu membuat 3 salinan PDU. Karena ARP request adalah broadcast, jadi switch-nya itu akan mengirimkan ke semua port kecuali port asal. Lalu yang selanjutnya kita ini. Lalu selanjutnya itu ada berapa IP address perangkat yang menerima PDU tersebut. Jadi si perangkat yang menerima ARP request itu cuma yang 172.16.31.3. Lalu di sini ada terlihat ya apa yang terjadi pada MAC address sumber dan tujuan. Jadi kita lihat di sini MAC address-nya yaitu kita lihat ini berarti kita harus forward lagi. Kita forward. Ya ini kan ada 3. Terusnya yang menerima cuma 72.16.31.3.
juga. Lalu kita itu forward lagi. Ini coba kita lihat sudah ada. Oke, di sini sudah ada si source MAC dan juga destination MAC address-nya, yaitu yang ini. Source MAC-nya itu 006070362849. Lalu destination MAC-nya itu 000C 85CC 1DA7. Nah, jadi si destination yang ini, destination MAC-nya itu dia milik perangkat yang 172.16.2, sedangkan source MAC-nya itu dia milik si perangkat 172.16.31.3. Jadi si ARP-nya itu dikirim langsung dari 172.16.31.3 ke 172.16.31.2. Nah, lalu kita coba running format lagi. Nah, sini si pertanyaannya itu berapa banyak pedesalinan yang dibuat switch saat ARP reply. Jadi si switchnya itu hanya membuat satu salinan PDU karena si ARP reply-nya bersifat minicast, bukan broadcast. Tuh, seperti ini. Coba kita lihat apakah sudah berhasil tidak. Ya, sini sudah berhasil ya. Lalu kita hapus dulu di OS. Lalu yang kedua, ini bisa ARP table, yaitu kita coba ulang aja dari yang tadi. Lalu kita coba forward. Nah, ini kan ini ada ICMP. Kan dia udah kembali lagi ke sini, lalu kita klik PDU-nya. Lalu setelahnya kita masuk, ini kan ada MAC address sumber dan tujuan. Kita coba lihat di sini, ini 16312. MAC address-nya 1D 4, ya betul. Lalu selanjutnya kita lihat kembali ke real time mode ini. Lalu setelahnya kita lihat 312. Oke, ini jadi pingnya sudah selesai. Lalu setelahnya kita tuh buka CMD-nya, lalu kita ketikkan lagi ARP min A di sini 172.16.31.2. Oke, di sini terlihat physical address-nya ya, dan internet address-nya. Lalu di sini ada pertanyaan. Ini kita lihat. Ini hanya ada si internet address-nya untuk 172 dari 16.3 itu dia physical address-nya yaitu 006070362849. Lalu setelahnya kita lihat
Ini kita lihat tabel untuk yang 31.3 dia 2849 yang kayak benar. Lalu selanjutnya kita ke part 2 ya. Kita akan memeriksa si switch MAC table dari switch MAC address-nya. Nah, di step pertama kita akan mengenerate additional traffic-nya, yaitu kita ini di isi 172.16.3.1.2 itu kita akan mengetikkan ping 172.16.31.4. Setelah itu kita klik 10.10.10.2 desktop, lalu command prompt, lalu kita ketikkan ping 10.10.10.3. Oke, di sini sudah terbaca. Oke, di sini ada pertanyaan ya, berapa banyak reply yang dikirim dan diterima? Sini ada 4 reply yang dikirim dan yang diterima yaitu yang berarti P-nya itu berhasil. Ini paket yang dikirimnya 4, yang diterimanya 4. Lalu yang step kedua, kita memeriksa si MAC address table di switch ya. Kita klik switch 1, lalu kita CLI, lalu kita enter, kita ketikkan show MAC address table, lalu kita enter. Oke, di sini itu dia ada pertanyaan juga ya. Nah, ini kan ada tabelnya, tabel MAC address. Lalu kita lihat di tabel ini untuk yang FA 0/3 untuk 8D75. 8D75 FA 0/3. Oke, ini benar. Lalu selanjutnya untuk yang FA 0/1 dia MAC address-nya itu 1 DA7, belakangnya kayak benar juga. Lalu yang selanjutnya FA 0/2. FA 0/2. Kita coba lihat 2849. Oke, ujungnya sama ya. Sama MAC address-nya. Lalu untuk yang gigabit Ethernet 0/1 kita lihat 8901 ya benar. Lalu yang selanjutnya kita lihat untuk yang langkah untuk yang switch 0 ya. Ini kita klik CLI juga, lalu kita enter, lalu kita ketikkan show MAC address table, enter, lalu di sini ada si gigabit 0/1 ya. Kita lihat nih. 0/1 itu 2501. Nah, ini untuk router 0 ya, untuk sini. Lalu di sini tabel MAC address itu ada untuk FA 0/2. 0/2 ini ke 4A B6. Oke, ini masuknya ke laptop yang 10.10.2. Lalu untuk yang FA 0/2 dia 572B. Oke, ini untuk yang si device terus si laptop 10.10.10.3. Oke, ini juga sesuai. Lalu setelahnya ini pertanyaannya oke, lalu ini ada pertanyaannya, kenapa ada 2 MAC address yang terhubung dengan satu port?
Nah, karena dua perangkatnya itu wireless, yaitu 10.10.10.2 dan 10.10.3 yang terhubung melalui interface perangkat wireless yang sama nih access point-nya. Jadi switch itu melihat kedua MAC address tersebut masuk dari port yang sama, yaitu port yang terhubung ke perangkat wireless. Lalu selanjutnya untuk yang part 3, di step pertama kita benarnya traffic produk ARP traffic. Yang pertama itu kita klik isi 172.16.31.2, lalu kita pin ke nih, kita pin 10.10.10.1. Oke, kita tunggu. Lalu jika sudah, kita ketikkan ARP min A. Di sini ada ini internet address, physical address yang gitu ya. Jadi terus sini ada pertanyaannya. Apa IP address dari entry ARP yang terbaru? Jadi entry ARP barunya itu adalah IP address default gateway, yaitu 172.16.1. Lalu yang selanjutnya kita akan ketikkan perintah ARP min D. Setelah itu kita masuk ke simulation mode, lalu kita ketikkan lagi ping yang tadi ya, 10.10.10.1. Oke, setelahnya kita lihat di sini ada muncul dua PDU ya, yang satu itu adalah CMP, yang satunya adalah ARP. Lalu kita akan forward, kita klik forward, lalu dia akan masuk ke switch 1. Lalu di sini di switch 1 kita lihat PDU-nya, kita klik PDU-nya, lalu kita lihat nih target destination IP address pada ARP request-nya. Jadi ini targetnya yaitu 172.16.1.1, yaitu si IP address default gateway-nya tadi. Lalu yang selanjutnya, sini sebelum selanjutnya itu ada pertanyaan ya. Kenapa si destination IP address-nya itu bukan 10.10.10.1? Nah, itu karena 10.10.10.10.1 itu berada di jaringan yang berbeda dengan si 172.16.31.2. Jadi saat mengirim data ke jaringan lain itu PC-nya itu nggak langsung mencari MAC address tujuan akhir. Jadi si PC akan mencari MAC address di gateway-nya dulu, yaitu router yang menghubungkan jaringan lokal ke jaringan lain. Jadi si ARP request itu ditunjukkannya ke 172.16.31.1, bukan ke 10.10.10.1. Nah, lalu untuk step kedua, dia memeriksa si ARP table di router 1. Nih, kita ganti dulu ke mode real time. Nah, di sini sudah selesai ya. Jadi kalau kita langsung ketikkan yang real time. Terus selanjutnya kita langsung klik router 1. Ini kita masuk ke CLI. Lalu di tab CLI kita enter. Lalu di sini kita akan masuk ke privilege access dengan perintah enable. Lalu kita ketikkan show MAC address table. Oke, di sini tidak ada ini ya MAC address table-nya, karena si router itu dia tidak menyimpan
tidak menyimpan banyak MAC address ya dalam tabel MAC-nya seperti switch. Lalu setelahnya kita ketikkan show ARP. Oke, di sini itu ada protokolnya, addressnya, hardware-nya, tipenya, interface-nya. Di sini lalu ada pertanyaan, apakah ada entry untuk si 172.16.3.2. Di sini itu, oh ini ada entry-nya. Lalu ini ya, kan 1.2. Lalu yang selanjutnya itu ini apa yang terjadi pada ping pertama ketika router merespon ARP request. Coba kita lihat. Oke, jadi seperti yang tadi itu, kalau misalnya kita ping nih ke yang lain-lain, itu biasanya ping pertamanya itu bisa timeout atau gagal sementara dulu, RTO dulu ya, karena si perangkat itu harus menyelesaikan tuh proses ARP terlebih dahulu. Nah, barulah setelah si MAC address gateway-nya ditemukan, ping berikutnya itu akan berhasil. Jadi setelah yang pertama itu misalnya si RTO request timeout error, nah baru ping selanjutnya dia reply gitu. Jadi mungkin segitu saja video hands-on dari saya pada pengerjaan lab 9.2.9. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.